Saya kepingin sih jadi partner beliau atau saya kepingin satu kuasa sama beliau. Ada, pasti ada dong. Kalau saya pun ada. Kalau ditanya siapa, saya ingin berperkara itu satu prim sama Prof. Isriza Mahendra. Sama. Cocok. Sama dong, sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke channel Kanjeng Heri Official. Alhamdulillah pada hari ini saya kedatangan seorang advokat muda yang cukup terkenal di Kota Semarang, walaupun masih muda, tetapi mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi dan tanggung jawab yang tinggi di dalam pembelaan kliennya. Mungkin saya ingin memperkenalkan advokat muda yang bernama Oki Neni Sori SHMH Kanjeng. Udah. Apa kabar Oki? Baik, itu lagi nyantai aja ya, kayaknya ngobrolnya kayak tadi agak tegang gitu. Iya, memang kalau pembukaan tuh agak rodok serius kita ya, karena hari ini saya akan berbincang-bincang kepada beliau. Memang saya melihat ke sehari-hariannya banyak Oki ini melakukan pembelaan terhadap orang yang tidak mampu, karena beliau juga seorang pendiri LBH Rupadi yang ada di Kota Semarang. Selain itu juga beliau mempunyai kantor advokat sendiri di Jalan apa, Ki? Di Semarang juga. Jadi kalau mau tahu lebih lanjutnya nanti mungkin harus konsultasi di kantor Heri Darman dulu. Waduh, ini luar biasa. Jadi kita sebelum kita korek-korek advokat Oki ini, mungkin kita ingin tahu dulu Oki ini apakah sudah mempunyai pacar atau sudah mempunyai suami nih? Belum ada Kanjeng. Jadi kalau ada yang mau juga ada rekomendasi boleh. Wah, ini luar biasa. Mungkin tuh ada rekan-rekan advokat muda yang masih bujang. Kok jadi promosi sih? Oh, iya bukan dong. Ya, mungkin, jadi mau bahas tentang hukum kan ini Iya, kan? tetapi kan biar ini kan pembukaan dulu. Jadi biar menarik untuk orang mendengar siapa sih sebenarnya advokat ini yang sering saya melihat lalang buana baik di kepolisian, baik di kejaksaan ataupun di kehakiman. Karena selain itu beliau juga ini ada satu program kerjanya itu apa IO atau apa ya, sering terkadang itu ada acara dewan, anggota dewan, apa sih namanya itu diantara selaku advokat juga. Oh, itu side jobnya ya, tapi mungkin hal lain lah, sisi yang lain ya Kanjeng ya. Mungkin ya biasalah Kanjeng buat hiburan lah ya. Buat hiburan ya. Buat hiburan. Mungkin yang lain aja nih. Jadi kita tentang materi hukumnya nih Kanjeng. Iya, tapi kan sebelum ke sana kita korek-korek dulu. Aku korek-korek terus pribadinya. Kita harus korek-korek dulu. Dari pekerjaan dia memang beliau setahu saya memang masih muda, tapi muda-muda pun harusnya sudah menikah sih, tapi sampai saat ini kenapa belum menikah? Mungkin apa terlalu banyak milih-milih cowok ini? Enggak ada. Ya? Enggak pilih-pilih sih, cuman belum ditemukan aja jodohnya. Kan sampai saat ini sudah punya cowok belum sih? Belum Kanjeng. Belum ya, ampun. Dengar itu para pemuda. Jadi masih terbuka untuk ada lowongan lah untuk bagaimana bisa melamar Oki, PDKT dengan Oki, tapi harus melalui dulu bapaknya ini dulu ya. Oke, sekarang kita pada topik pembahasan. Mbak Oki, kenapa Mbak Oki itu sekarang sudah S1, S2 ya? Jadi kapan mau ngambil dokter ataupun kurator untuk langkah ke depannya? Untuk ngambil dokter atau kurator mungkin ada planning nih, cuman masih nanti deh gitu, karena masih nyaman, masih banyak yang harus digali. Mungkin kalau sekolah ya pengennya sekolah terus Kanjeng ya. Pengen sekolah terus ya? Pengennya sekolah terus, iya. Tapi mungkin untuk sekarang lagi pengen istirahat dulu sebentar, jadi lebih menghappykan diri ya, kerja aja lah gitu. Oh, kerja terus. Ya kerja aja dulu gitu. Oke. Selain misalnya kita sebelum kepada konteks yang ingin kita bahas, selain itu kan saya melihat Oki itu pun punya bakat untuk berbisnis. Karena yang saya tahu di waktu COVID dulu sempat berdagang beras, berdagang baju. Bagaimana sekarang apa? Dan saya dapat tahu juga sempat jual pempek Palembang tuh, punya pacar dengan orang si jual pempek Palembang. Gimana, apa masih itu? Gimana itu? Sempat di waktu COVID kan saya melihat cewek ini masih muda tapi sangat luar biasa, punya indikasi bagaimana untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Sempat dia melakukan, saya sempat membeli beras beli apa sama Oki ini gitu loh. Gimana, masih dilanjuti apa tidak? Apa udah stop di setelah COVID?
Ya sama sih, itu hobi aja sih kadang. Jadi kalau kayaknya tuh kalau diem aja tuh nggak bisa gitu orangnya. Kan? Oh ini memang orang nggak bisa diem. Nah jadi ya udah apa aja gitu kan, ada peluang apa ya diambil aja gitu kan. Oh. Gitu. Jadi segala peluang yang penting halal ya. Ya. Nah itu yang paling penting, apapun pekerjaan yang paling penting, satu prinsip ada Allah akan menjadi darah, di darah kita itu semua jadi bersih dan suci. Oke, kita sekarang fokus kepada beliau seorang advokat. Saya ingin bertanya nih, aku panggil Mbak apa deh apa ya? Apa aja deh ya? Apa aja deh boleh lah. Asal. Jadi gini. Nona juga boleh. Nona boleh ya, Neng aja, Neng Oki ya, Neng. Kan begini, Neng sekarang sudah menjadi advokat. Saya melihat juga ada keluar di media, ya kan? Saya melihat juga tahu gimana sepak terbangnya Neng Oki ini, ya kan? Dan pernah juga berpartner dengan advokat senior, apalagi Neng Oki ini kan wanita. Bagaimana Neng Oki di dalam persidangan itu sekiranya mendapat tantangan dari seorang cowok, kan perlu perjuangan, perlu mental. Apakah ada perasaan minder atau takut di dalam persidangan menghadapi seorang cowok yang mungkin yang senior? Apa yang pernah dialami setelah dalam persidangan itu? Maksud konteks cowok ini berarti advokat sama advokat ya? Iya dong. Nggak jaksa atau apa ya? Sama-sama pengacara laki-laki dulu. Ya kan? Ya pada prinsipnya semua itu berada pada koridor hukumnya seperti apa. Dan masalah yang kita bela itu, aku yakin sesama advokat juga pasti membela hak masing-masing kliennya. Entah itu yang salah, tapi kita hak daripada bagaimana hukumnya itu dilindungi oleh seorang advokat, ya kan, maupun dia benar juga, kita sebagai advokat bagaimana membela dia memang benar. Nah seperti itu. Jadi menurut saya masalah gender ini, masalah laki-laki atau perempuan, it's not problem, nggak ada masalah sama sekali. Dan masalah gimana kita, apakah takut dan segala macamnya, itu kembali dalam diri kita. Tapi kalau perempuan, saya yakin juga sekarang mental perempuan itu mental yang kuat ya. Orang sekarang banyak kok perempuan disakiti laki-laki tapi oke-oke aja. Oke-oke aja ya. Iyalah. Jadi, yang penting satu, duitnya banyak. Beliau ini memang cukup luar biasa. Pokoknya kalau duit banyak nanti patah hati lah. Iya, makanya saya lihat beliau ini selain cerdas juga cerdik. Jadi bisa memilih cowok yang harus bagaimana. Bukan seandainya hanya cerdas, tapi sudah harus banyak duit. Jadi kita melihat tadi apa yang disampaikan. Ini khusus untuk wanita-wanita selaku advokat. Yang paling penting apa yang disampaikan oleh Neng Oki tadi. Mental harus kuat. Dan koridor hukum juga harus benar, kan kira-kira demikian. Iya. Nah yang kedua, apa yang pernah Neng Oki alami selama dalam persidangan itu, yang benar persoalan itu muncul ada rasa ketidakadilan, diduga itu ada rasa ketidakadilan di dalam persidangan, baik itu melihat JPU ataupun melihat majelis hakim di dalam persidangan, ataupun melihat pengacara sendiri. Wah ini nampaknya ada suatu keganjalan, ada suatu keganjilan. Kenapa sih produk hukum ini, penegakan hukum tidak melihat fakta dan bukti di lapangan yang sesungguhnya? Pernah menemui itu apa tidak di dalam persidangan? Itulah tugas pengacara, Kanjeng. Gimana kita itu sebagai advokat kalau tidak terkuak di bawah, maka kita harus kuak itu di pengadilan sebagai garda terakhir kita pencari keadilan. Nah, ketika melihat itu di waktu kita di pengadilan itu tidak semua, itulah satu-satunya cara kita untuk membuka semuanya fakta di situ. Tugas kita yang benar-benar, tapi pengacara jangan lupa, kita benar-benar sudah harus tahu konteks permasalahannya secara akar mendalam. Dan mungkin penyidik atau segala macamnya itu mungkin melihat yang penting masuk unsur pidananya. Mungkin kita kan nggak semuanya seperti itu ya, saya yakin. Yang pasti kalau dibilang ada unsur pidananya sudah masuk, ya sudah masuk, akhirnya disidangkan. Tapi kita melihat advokat ini kan tidak hanya melihat dari berkas apa yang diberikan penyidik yang dilimpah ke kejaksaan. Saya yakin jaksa juga secara profesional dia berusaha menyidangkan itu karena sudah melalui proses gelar. Dan pasti di jaksaan juga sudah gelar juga gitu kan. Dan ketika sudah harus masuk di persidangan, tugas kita lah membuka bahwasannya ini bukan semata-mata tindak pidana gitu. Jadi jelas apa yang disampaikan oleh Neng Oki tadi, tentu perlu ada pembuktian ya. Dalam persidangan itu fakta dan bukti perlu dihadirkan di dalam persidangan. Tapi semua apapun terjadi pertengkaran dan perdebatan itu, keputusan ada di majelis hakim yang menentukan. Apapun disitulah konteks hukum yang menentukan adalah majelis hakim. Terjadi perdebatan mulai dari penyidikan sampai ke P21 sampai dibawa ke persidangan. Putusan hanya satu, yang menentukan adalah ketua majelis hakim yang tidak bisa dibantah. Sampai terakhir tingkat adalah upaya hukum sampai ke PK. Itulah
namanya produk hukum yang penentunya sampai ke PK kalau di antara satu tidak ada kepuasan baik dari pihak terlapor ataupun pelapor. Ini Neng Oki yang ingin saya kalikan sekarang ini. Neng Oki itu saya dapat informasi dalam menangani perkara asuransi jiwa yang terbaru ini. Saya dengar-dengar kemarin PS ya. Gimana? Tanggap sekarang asuransi jiwa itu kan kita dapat tahu bahwa sudah kolab, iya kan? Nah, ada salah satu klien dari pihak asuransi jiwa minta pembelaan hukum terhadap Neng Oki dan CS. Gimana? Sampai mana tahap pembelaan terhadap kliennya asuransi ini? Jadi mungkin bisa dibuka nggak ini? Mungkin sedikit aja ya, sedikit ya Kanjeng, sedikit kalau masalah case asuransi jiwa ini ya kan? Yang sedang dihadapi ini. Ya. Itu menarik ini. Betul, dan mungkin sekarang saya memang melihat daripada nasabah atau klien saya ini mendapat ketidakadilan di situ. Tapi mungkin saya tidak bisa membuka secara luas dulu sebelum nanti putusan ya kan. Tapi dalam proses persidangan ini memang saya melihat bahwasannya konteks daripada salah satu BUMN ini ini PT yang mana saham terbesarnya dari usaha milik negara gitu. Dan aku melihat di sini memang peralihan atau segala macamnya. Walaupun di sini si asuransi ini tidak dinyatakan pilot, tapi seperti dialihkan begitu. Tapi walaupun begitu, saya melihat nasabah saya atau klien saya itu dia berdiri sebagai perorangan. Dalam artian hak perdatanya memang harus dipenuhi. Dan padahal putusan dari klien saya itu sudah sampai tingkat kasasi kan, Oh, sudah sampai tingkat kasasi. Sudah dimenangkan oleh kliennya Neng Oki. Betul, yang mana si asuransi ini harus membayar kepada klien saya itu sejumlah sekian M gitu. Nah, tapi ternyata tidak dilaksanakan gitu. Dan malah dari sisi lain ada pihak yang asuransi lain yang mungkin ini yang dianggap dia menerima pengalihan daripada si asuransi jiwa ini untuk mengambil alih, tapi juga nggak mau tanggung jawab. Oh gitu. Gitu aja sih, nggak mau tanggung jawab. Makanya kita mengajukan eksekusi. Apa upaya terakhir yang dilakukan terhadap asuransi ini? Terakhir kita melakukan upaya eksekusi. Eksekusi. Berhasil udah aset. Nah makanya itu ada perlawanan Kanjeng dari pihak ketiga, Deden Verset ya. Dan saya mau melihat juga dari sini salah satu belajar dari satu case ini adalah saya mau lihat bagaimana hukum kita berdiri tegak atau tegak lurusnya. Dan yang saya bilang sekarang kita hanya bisa bergantung pada lembaga yudikatif. Jadi kita sudah mendengar sendiri upaya hukum yang dilakukan Neng Oki terhadap kliennya sangat luar biasa. Walaupun beliau masih muda, tapi tidak muda lagi. Tetapi yang paling penting apa? Masih muda dong Kanjeng. Iya, tidak muda lagi dalam pemikiran. Jadi kita itu harus mempunyai pikiran bahwa umur boleh muda, tapi pikiran itu adalah dewasa ataupun tua. Jadi tidak bisa melihat dari ini anak muda, tapi pemikiran sudah dewasa. Jadi saya melihat itu di tubuhnya Neng Oki itu mempunyai sifat-sifat seperti itu, walaupun dia masih anak muda karena masih belum nikah, tapi pemikirannya itu cukup cerdas dan cukup dewasa. Neng Oki, ini terakhir saya ingin bertanya, kira-kira apa sih cita-cita Neng Oki itu sampai saat ini itu yang belum tercapai? Apa sih diantaranya? Di antaranya cita-cita belum tercapai saat ini di dalam produk Neng Oki selaku advokat ya. Jadi dalam apa sih yang belum tercapai, misalnya saya ingin jadi kurator, ingin jadi dokter, ataupun ingin jadi dosen, apa sampai setingkat menjadi profesor, apa yang belum tercapai di dalam konteks seorang advokat? Kalau masalah ingin tercapai apa sih, sebenarnya semua terjadi juga sampai detik ini juga mengalir ya kan. Kita nggak tahu, tapi kalau tujuan sih sebenarnya ada, mau kemana sih gitu kan. Tapi yang cuman harapan sih sebenarnya, bukan tujuannya nanti. Bukan harapan, seorang kan pasti punya cita-cita atau ingin jadi apa, apalagi kan masih muda, masih panjang masa depan. Tentu kita setiap apapun, pasti manusia itu mempunyai cita-cita suatu yang tinggi itu dari muda. Ya kan? Dari muda, saya ingin jadi profesor ataupun jadi ahli, tapi tertanam itu udah mulai dari sekarang, mumpul dari muda. Nah, apa sih yang ada gambaran ke depan gitu loh. Mungkin mau jadi ahli atau gimana, nah mungkin pasti ada. Ataupun malu-malu untuk menyampaikan sekarang nih. Ya mungkin nanti next ya Kanjeng, nanti next kita kulik-kulik lagi ya. Tapi kalau untuk sekarang ya buka dulu dong. Nanti aja deh ya kan, nanti aja deh sambil jalan deh, nanti kita podcast lagi. Nah sekarang ini
saya ingin bertanya dari sisi Neng Oki selaku seorang advokat. Siapa sih advokat yang paling dikagumi terutama di negara kita sendiri? Baik itu dari ahli pidana, advokat ya, ataupun ahli perdata. Siapa sih advokatnya? Yang benar-benar, wah saya kepingin sih jadi partner beliau, atau saya kepingin satu kuasa sama beliau. Ada, pasti ada dong. Kalau saya pun ada. Kalau saya kalau ditanya siapa, saya ingin berperkara itu satu prim sama Prof. Yusriza Mahendra. Sama. Sama. Sama dong, sama. Nah, Prof. Yusriza Mahendra. Kami ini ya sama-sama adalah pengagum Prof. Yusriza. Di luar beliau berpolitik ya? Ya, di luar politik. Ya. Kalau saya itu memang kepingin satu frame sama Profesor Yusriza Mahendra, dengan cara beliau dalam persidangan tidak perlu harus ngotot dengan lemah lembut, tetapi memang senjata beliau itu sangat luar biasa dan pemikiran beliau sangat cerdas. Beliau itu out of the box menurut aku. Jadi kayak dalam memecahkan suatu, apalagi pernah dengar kasusnya beliau yang nangani di Papua itu ya kan, itu kan juga beliau tuh out of the box banget, di mana hukum adat itu diatur, tapi ternyata beliau juga mencomot hukum Islam yang lain walaupun tidak dikatakan itu hukum Islam gitu kan, tapi akhirnya itu menjadi dasar juga gitu. Jadi pemikiran beliau itu out of the box yang mana tapi tidak keluar dari koridor aturan gitu, dan juga tidak membentang dari hukum adatnya sana. Dan pokoknya draftnya beliau dan segala macam sih aku seneng. Luar biasa ya. Apalagi kita melihat itu, nah kita berarti melihat dari hukum dari sisi ATN ya, hukum tata negara beliau. Nah dari sisi pidana siapa yang kita ingin nih satu prim, misalnya ada perkara apapun pokoknya di dalam ranah pidana, oh saya kepingin nih satu prim sama mereka, siapa kira-kira? Ada dua sih. Satu aja pilihannya, kalau nggak dua bisa, aja. Nggak bisa. Nah. Prof. Oto Hasibuan sama Prof. Todung. Oh, Prof. Todung ya. Dan memang kalau saya melihat itu antara Prof. Oto mungkin dari public speaking ataupun Bang Todung, memang kalau Bang Oto itu berapi-rapi kan begitu kan. Kalau Prof. Todung ini seperti Prof. Yusri lemah lembut kan begitu kan. Memang kalau kita melihat ya sama sih kan, di antara kita memang tidak jauh berbeda ya. Memang kalau ditanyakan satu prim ya memang sama-sama kita inginkan satu prim sama beliau di dalam seandainya mempunyai kesempatan kan begitu ya Neng Oki ya. Memang perbincangan kami pada hari ini kita sudah tahu siapa yang diinginkan oleh Neng Oki ya, sekiranya ya kan punya kesempatan beliau ingin satu prim dengan Prof. Yusriza Mahendra dari sisi advokat, bukan dari sisi partai kan gitu. Ya. Nah, Mbak Oki terakhir nih Mbak Oki, pesan-pesan Mbak Oki, kata semangat, kata perjuangan untuk terutama kaum wanita, karena Neng Oki juga memegang organisasi apa itu? Sudah tidak Kanjeng. Sudah tidak lagi. Iya, sekarang ketuanya sudah ganti. Sudah ganti. Ya. Oh, oke. Kita fokus saja terhadap saran atau pemasukan untuk advokat wanita. Apa sih yang bisa disampaikan? Ya tadi untuk advokat perempuan itu yang pertama bagaimana kita memang harus percaya diri dulu. Oke. Terus untuk menguatkan batin terjun di dunia advokat ini saya yakin pasti banyak dilema, apalagi perempuan. Karena kan di sisi lain pekerjaan pengacara itu bukan pekerjaan yang dia itu diatur oleh waktu. Kita yang bisa ngatur waktu itu gitu kan. Apalagi kita nanti dihadapkan beberapa ada yang sudah menikah nantinya, dihadapkan dengan suami dan segala macam. Tapi garis bawahi bahwasannya pencari keadilan ini tidak melihat background kamu perempuan atau background kamu itu siapa atau seorang ibu atau apa, sama saja laki-laki perempuan, maka tetap profesional lah walaupun secara gender itu tidak menjadi batas gitu aja. Jadi mau kamu gender apa, saya yakin klien tidak melihat itu gitu. Tapi asal kamu bisa menunjukkan profesionalitas kamu sebagai pengacara, itu yang bakal dilihat. Itu bakal dilihat. Oke, itulah perbincangan kami dengan Neng Oki. Kita sudah melihat celotehan beliau di siang hari ini. Mungkin banyak yang kita petik apa yang disampaikan oleh Neng Oki selaku advokat wanita. Tentu ada keprofesionalan seorang wanita. Kita melihat juga di dalam persidangan harus mental yang perlu disiapkan, karena adalah wanita itu di dalam rumah tidak kita samakan di waktu di dalam kita masa kerja. Nah, di dalam hal ini kita memetik sekali apa yang disampaikan Neng Oki terhadap wanita, jangan sekali-sekali kita lemah ya, begitu ya kira-kira ya.
Bukan sekali-sekali kita lomba ya, mungkin ini aja sih. Apa sih tadi Kanjeng saya pertama bilang? Lupa jadi channelnya. Bukan apa sih ya? Ya apa sih itu dia? Jadi lupa kan ya, pokoknya kuatkan mental kan, jadi pengacara perempuan nih kan, apapun bisikan-bisikan ini adalah gitu kan, yang penting yakin aja memang kita membela pencari keadilan. Oke, jadi itu kata terakhir dari Neoki, mencari keadilan. Ya, berjuang demi pencari keadilan. Nah, jadi itulah yang bisa disampaikan pada hari ini. Semoga apa yang kami bicarakan bermanfaat rekan-rekan advokat, terutama khususnya di Jawa Tengah, lebih khusus lagi Semarang. Advokat juga adalah mengikuti organisasi IKADIN dan dia juga seorang pengurus DPD IKADIN Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila merdeka ya. Iya. 1, 3. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka. Terima kasih. Kanjeng Heri Official. Sampai ketemu di acara yang akan datang. Tos dulu Kanjeng. Tes. Tos ya.